Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GK Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, tahukah bahwa sebuah mutiara yang indah itu berasal dari sebuah pasir yang masuk ke dalam cangkang kerang mutiara? Tidak ada orang yang senang jika rumahnya diganggu. Ini juga yang berlaku dengan kerang mutiara. Meskipun punya rumah cangkang yang keras dan kokoh, tetapi tubuh kerang mutiara yang berlindung di balik cangkang yang keras dan kokoh itu tetaplah tubuh yang lembut. Setiap kali ia membuka cangkang untuk mendapatkan makanannya, kerang mutiara harus berusaha agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam cangkangnya itu. Namun karena tinggal di dasar lautan, saudara sekalian, sebutir pasir sulit dihindari untuk masuk ke dalam cangkangnya dan dia telan ke dalam tubuhnya. Kehadiran sebutir pasir dalam cangkang ini tentulah bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kerang mutiara itu. Karena sebutir pasir yang masuk ke dalam tubuhnya itu menimbulkan rasa sakit pada tubuh kerang mutiara yang lembut itu. Ia akan mencoba mengeluarkan pasir. Tentu upaya ini bukan sebuah persoalan yang gampang bagi hewan tak bertangan ini. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan kerang mutiara ialah dia membangun sebuah sistem pertahanan tubuh yang sangat unik. Nah, setiap kali pasir masuk ke dalam cangkang, saudara sekalian, maka kerang mutiara akan mengeluarkan semacam cairan untuk membungkus pasir tersebut. Cairan tersebut inilah yang akan membungkus seluruh permukaan pasir yang semakin lama semakin mengeras dan kemudian membentuk sebuah bola kecil yang kita sebut mutiara. Nah, beberapa saat kemudian ketika nelayan atau pengumpul atau pengambil kerang-kerang mutiara mengambil dari dasar lautan, saudara sekalian, maka mereka akan mensortir, akan memilih kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang yang tidak berpasir dijual di pasar secara obral di pinggir jalan dan dijadikan kerang rebus atau dimasak menjadi menu lainnya yang dicampur dengan daging kerang itu. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan kali bahkan ribuan kali lipat dari harga kerang yang tak berpasir itu. Kenapa harganya bisa mahal, saudara sekalian? Karena butiran pasir yang ada dalam kerang itu telah berubah menjadi mutiara yang sangat indah. Saudara sekalian, yang namanya masalah atau kesulitan itu bersifat netral. Kita sendirilah yang menentukan apakah kita ini akan tegar atau gentar, kita ini akan teguh atau luluh. Kita sendirilah yang menentukan apakah masalah atau krisis kehidupan atau pergumulan itu akan menghasilkan hal yang buruk atau hal yang baik dalam kehidupan kita. Kitalah yang memilih dan menentukannya. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 memberikan sebuah pernyataan yang sangat baik untuk kita renungkan, saudara sekalian. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 Rasul Paulus berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudara, Rasul Paulus dalam refleksi imannya mengatakan bahwa Allah itu hadir dalam hidup Rasul Paulus. Tetapi memang kehadiran Allah dalam hidup Rasul Paulus tidak menghilangkan atau tidak melenyapkan yang namanya masalah, yang namanya persoalan atau pergumulan hidup. Tetapi Rasul Paulus mengimani dalam setiap jalan hidup Rasul Paulus, dalam kehidupan Paulus, Allah itu nyata hadir dalam dirinya.
Allah diimani turut bekerja dalam dirinya untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi kehidupannya. Allah diimani oleh Rasul Paulus turut bekerja dalam hidupnya yang memampukannya untuk mengatasi masalahnya, menghadapi pergumulannya, dan menjadikan setiap masalah atau pergumulan atau tantangan yang dihadapi Paulus menjadi mutiara-mutiara kehidupan yang sangat berharga bagi dirinya dan juga bagi orang-orang lain yang ada sekitar kehidupan Rasul Paulus. Bahkan dapat dikatakan, saudara sekalian, isi surat-surat Rasul Paulus kepada beberapa jemaat yang ada dalam Alkitab kita adalah berisikan mutiara-mutiara kehidupan. Mutiara kehidupan Rasul Paulus yang menghadapi tantangan, tapi dia mengimani bahwa Allah turut bekerja di dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita juga tetap kuat dan teguh seperti Paulus ketika menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini? Apa yang bisa kita pelajari agar kita pun juga bisa menghasilkan mutiara-mutiara kehidupan dalam kehidupan ini, saudara sekalian? Menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa pergumulan hidup adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Bergumul dengan kehidupan yang dijalani menandakan bahwa saudara dan saya masih hidup. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih ada dalam dunia ini, selama itu juga kita akan masih menghadapi yang namanya masalah kehidupan. Oleh sebab itulah yang bisa kita lakukan adalah mengubah sikap kita dalam menghadapi persoalan atau pergumulan. Yang bisa kita ubah ialah sikap kita saat menghadapi yang namanya persoalan, tantangan, atau pergumulan. Dan sikap yang dicontohkan oleh Paulus ialah kita menyadari ada masalah, menyadari ada tantangan, menyadari ada hambatan, tetapi kita tidak ditenggelamkan oleh berbagai hambatan itu. Kita bisa berserah penuh kepada Tuhan seperti Paulus, tetapi kita tidak menyerah pada kehidupan yang harus kita jalani. Yang kedua, hiduplah dalam pengharapan. Saudara sekalian, tidak ada situasi tanpa harapan. Yang ada adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tidak ada situasi tanpa harapan. Yang ada adalah orang-orang yang putus harapan, putus asa dalam hidupnya. Oleh sebab itu jangan biarkan mereka yang kehilangan harapan, jangan biarkan mereka yang putus asa dalam hidup ini merampas harapan dan kehidupan saudara. Abraham Lincoln pernah berkata yang sangat baik untuk kita renungkan. Seorang presiden Amerika yang ketika menjadi presiden sangat bergumul, menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari pun adalah orang yang banyak menghadapi tantangan. Dia berkata begini, tidak penting berapa kali engkau jatuh, tetapi yang terpenting ialah berapa kali engkau bangkit. Tidak penting berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita menghadapi tantangan. Yang terpenting ialah berapa kali kita bangkit. Tetap bersemangat, tetap berpengharapan, tetap punya gairah untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Tidak ada situasi tanpa harapan, yang adalah orang-orang kehilangan harapan. Karena itulah jangan biarkan orang-orang yang putus harapan merampas harapan saudara. Yang ketiga, keyakinan iman bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Inilah yang dirasakan Paulus dan diimani Paulus. Bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun dari kehidupan Rasul Paulus, Paulus tetap mengimani bahwa Tuhan adalah teman sepergumulan yang paling baik. Tuhan juga teman sepergumulan kita hari ini. Ia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Ia bersama dengan kita. Allah turut bekerja. Allah turut hadir dalam hidup kita. Bahkan jika perlu, Allah mengangkat dan menggendong kita
agar kita tetap terus maju dan berjalan maju. Dan Allah tidak pernah gagal untuk menolong kita. Saudara sekalian, kehidupan tanpa kesulitan sangat tidak mungkin kita temui dalam dunia ini. Apabila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, oleh berbagai tantangan kesulitan yang mendewasakan dan membuat kita tangguh, maka kita tidak akan punya kemampuan untuk menghasilkan mutiara-mutiara kehidupan yang bermanfaat bagi hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Jika saudara dan saya tidak pernah ditempa oleh berbagai macam tantangan kehidupan yang membuat saya dan saudara tetap teguh dan kuat, tetap berpengharapan, tetap berserah tanpa menyerah pada kehidupan, maka saudara dan saya tidak akan pernah menjadi kerang mutiara yang menghasilkan mutiara-mutiara kehidupan. Saudara sekalian, hidup adalah pilihan. Saudara dan saya dapat memilih menjadi kerang rebus atau kerang mutiara, atau bahkan sebutir pasir yang membuat air mata orang lain mengalir karena rasa pedih yang mereka rasakan karena sikap dan tindakan kita. Tetapi jika kita percaya, mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan menghasilkan mutiara-mutiara kehidupan yang sangat bermanfaat bagi hidup pribadi kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita menghasilkan mutiara kehidupan. Tuhan beserta saudara. Amin.